Di Jawa Timur, lahan bambu biasanya terdapat di dekat aliran air atau di kawasan yang memiliki kemiringan tertentu. Sesuai dengan fungsi bambu sebagai pengikat air tanah dan juga penguat tanah lahan miring. Saya masih di Kediri, nah ini di Desa Bogem tepatnya. Saya sama Pak Ansori sama Mas Budi ini mau cari rebung ya Mas ya? Oh iya. Nah ini bambunya bambu betung. Nah rebung yang dicari ini bukan, lazimnya memang biasanya di mamam sih. Kalau kita rebung buat apa? Pasti buat masakan. Tapi kalau di sini bukan. Rebung di sini mau direlokasi, dipindah tempat. Nah kenapa dipindah tempat? Ya itu karena rebung ini sendiri dia menyerap banyak air. Nah itu dengan harapan kalau misalnya tempat yang nanti akan ditanami rebung yang baru, jadi lebih subur lah tanahnya, lebih banyak air. Di Indonesia, terdapat 120-an jenis bambu yang tersebar di seluruh kepulauan. Jenis bambu yang mudah dijumpai di negeri kita adalah petung, wuluh, ori, jabal, dan bambu apus. Relokasi rebung bambu. Ini adalah cara agar pohon 1001 manfaat ini dapat tersebar luas di seluruh penjuru desa. Nih, saya baru ngeh nih, ternyata bukan cuma rebungnya tok yang diambil, tapi juga sama bawahnya sedikit ya, batang yang dekat dengan akarnya sedikit. Berat. Bambu menjadi produk non-kayu Indonesia yang cukup penting. Pasar bambu ini tidak terbatas di pedesaan saja, tetapi juga hingga ke perkotaan. Terutama digunakan untuk keperluan penyangga konstruksi bangunan. Di beberapa negara di Asia, terutama Cina, bambu menjadi tanaman utama untuk konservasi. Hal yang kini juga banyak dilakukan di Indonesia. Cepat! Wih, ini akarnya. Masih keangkut semua. Ini mah fix ya, bisa tumbuh ya? Iya, bisa. Oke, mari Pak. Langsung kita relokasi. Kita tanam di tempat yang nggak ada tebunya. Kumpulin, terus ketemu. Rebungnya mengarah ke atas. Nah, jadi memang dipilihnya tanahnya bukan yang rata ya, memang yang miring-miring begini, karena dimaksudkan satu, nanti bambu ini memang dia akan menyerap banyak air, jadi daerah sininya jadi mengandung banyak air, jadi subur, dan yang kedua dia mengikat tanah, jadi tidak mudah longsor. Jadi yang mau kita panen hari ini adalah jenis kopi Robusta. Di Kerinci ini kalau masyarakat punya tekniknya sendiri untuk mengolah kopi menjadi bubuk. Yang uniknya di sini proses penumbukan kopinya itu masih menggunakan aliran sungai sebagai penggerak rodanya. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Nah ini sebenarnya untuk mencari sumburnya gampang-gampang susah karena dia habitatnya adanya di tanah yang berlumpur seperti ini dan juga hanya ada di Cina, Kalimantan dan hanya ada di kampung laut ini tentunya. Ikan Pak! Belum dapat ikannya udah pada teriak-teriak. Ikan udah dapat! Dapat lagi! Dapat lagi! Rasanya manis tapi tidak terlalu manis, ada gurihnya sedikit karena tadi pakai susu kerbau mungkin ya Bu ya, yang dicampur sama gula pasir.